Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, wa la ilaha harfan gitu wa itu wa badal abidin wa darada akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Radhiyallahu anhu wa ankum wa jami'il muslimin wal muslimat wa radhiyallahu anhu. Wa rabi'u idza tarabat qulubukum min syai'in fajtanibu fa inni inna akaltu minas syajarati taraba qalbi falam arji balahikanin nadam. Wasiat Nabi Adam yang ketiga, yang keempat kepada Nabi Sis alaihissalam, dan Sidin menyuruh agar Nabi Sis ini mewasiatkan 5 perkara ini kepada anak cucunya. Nah, semalam sudah 3, yang keempat. Nah, ujar Nabi Adam, apabila ragu hati kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Nah, jadi bila ragu-ragu adalah lebih baik kedusa. Nah, maka kira-kira ada di landasan ulin bagian abri itu ada tulisannya ragu-ragu lebih baik kembali. Nah, kira-kira ini membuat ini lah. Nah, kalau di landasan ulin nang abri gitu. Ini para sebarangan bandara. Nah, jadi memang wasiat Nabi Adam inilah bila hati ragu-ragu lah, ujar Sidin jauhi aja sesuatu itu. Kenapa? Karena pengalaman Nabi Adam, aku waktu memakan buah khuldi itulah sebenarnya hatiku ragu-ragu. Tapi tatap kutarusakan aku tidak kembali. Nah, ini ragu-ragu pada kembali, akhirnya aku ditimpa penyesalan. Padahal di hati ragu-ragu, seharusnya bila ragu-ragu itu terjadilah. Wal khamisu, yang kelima, wasiat Nabi Adam, istashiru fil umuri fa inni law syawartul malaikata lam yusibni ma asabani. Nah, ujar Nabi Adam lah, bermusyawarahlah kalian pada segala perkara. Jadi apa digawi ini musyawarah lah, jangan masing-masing gitu. Kenapa?
Karena jikalau seandainya ujar Nabi Adam, dahulu aku musyawarah lawan malaikat. Anak bukan makan nenek, betakun malaikat kira-kira nih makan kan ada lah. Ya, hati sudah ragu-ragu, ya kan? Nah, seharusnya musyawarah. Nah, jakainya aku musyawarah ketika itu lawan malaikat, nescaya aku tidak ditimpa hal semacam ini. Nah, itu yaitu dihinakan, diturunkanlah ke bumi. Nah, inilah jadi segala sesuatu itu musyawarah lah, jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun setiap sedin melakukan perkara-perkara yang penting itulah, maka yang pertama Nabi sembahyang istikharah. Nah, yang kedua Nabi bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Nah, biasanya istikharah itu kan minta pilihan lawan Allah Ta'ala mana yang terbaik lah. Lalu apa pilihan Allah? Biasanya hasil musyawarah itulah yang menjadi pilihan Allah Ta'ala. Nah, dan kita ini mulai istikharah itu model kayak arisannya itu lah, anak kertasnya ini. Nah, padahal wallahu alam dari mana pertama itulah orang melakukannya itulah setahu kalau dari Nabi tidak ada. Jadi istikharah itu ya bisa kayak itu tadi, kalau musyawarah maka hasil musyawarah itulah pilihan Allah Ta'ala yang terbaik. Nah, bilangnya kata musyawarah ini mana yang terberat di hati, cuma dinetralkan dulu hati sebelumnya. Nah, misalnya kita nih ada dua pilihan A, B gitu lah. Nah, pokoknya netralkan dulu, jangan ada pilihan, musyawarah. Nah, imbang musyawarah mana yang terberat diantaranya, itulah pilihan Allah. Tapi munnya berdahulu barat ke aja biar banyak rasa B lagi salah istihara sekali lagi supaya tak A. Nah, itu ada istihara ada itu memilih seorang. Wa qala Mujahid qala li Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabah. Wa khudh min hayatika qabla mautik wa min sihatika qabla saqamik fa innaka la tadri masmuka gadan." Nah, berkata Mujahid. Nah, Mujahid nih ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Dia tidak sempat ketemu Nabi, tapi sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Ya. Nah, ujar Mujahid, telah berkata kepadaku Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini kan sahabat Nabi lah. Nah, ini berarti Mujahid ini ketemu dengan Abdullah bin Umar, maka namanya tabi'in. Nah, apa ujar Abdullah bin Umar? Apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan pernah engkau berpandir dalam hati tentang sore. Nah, ujar kita jangan dipikirkan sorenya, pagi inilah jangan memikirkan ke sore. Dan apabila engkau berada di sore hari, maka jangan engkau memikirkan pagi esok. Nah, artinya nang ada aja dipikirkan ya, yang itu. Dan ambillah kesempatan dari hidupmu sebelum datang matimu, dan ambillah kesempatan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, kenapa? Karena engkau tidak pernah tahu siapa namamu esok hari. Nah, jadi esok ini bisa, maksudnya bisa masih hidup lah, bisa juga esok pengumumannya orang mendengar innalillah, artinya mayit sudah lah. Nah, ini kadang tahu. Nah, jadi kesempatan menada itu diambil sebaik-baiknya. Jangan katuju, nah, kena agen menggawe, nah, akhirnya pada sampat menggawe mati saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ayuridu kullukum ayadkhulal jannah? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala qassirul amal wastahyu minallahi haqqal haya. Qalu qulna nastahi minallahi ta'ala. Qala laisa dzalika bil haya minallahi ta'ala an tadhkurul maqabira wal bila wa tahfadhul jawfa wa ma wa'a war rasa wa ma hawa wa ma yashtahi karamatal akhirah
yada'u zinata yada'i zinata dunya. Fa hunalika istihya'ul 'abdi minallahi haqqal haya wa biha yusibul 'abdu wilayatallahi ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, ujar Nabi, apakah semua kamu ingin masuk surga? Ini pertanyaan Nabi. Nah, sebenarnya ini daripada aja nyatai sudah semua orang enak masuk surga. Nah, cuma ini maksudnya menguatkan. Nah, Nabi itu sengaja memancing, hendak masuk surga itu apa yang mesti dipersiapkan, ya? Nah, lalu para sahabat menjawab, "Inggih wahai Rasulullah, hendak benar kami masuk surga." Nah, ujar Nabi, bila hendak masuk surga, pertama, perpendeklah angan-angan kalian. Nah, maksudnya itu lah rasakan kematian itu sudah dekat. Jangan gini merasa aku ini masih lawas lagi hajar mati. Itu tulul amal ngarannya. Orang yang pendek amal itu dia merasakan bahwa kematiannya itu sudah dekat. Nah, ini ada tahu juga itu perasaan lah, masalahnya umur ada tahu juga bisa juga panjang. Nah, cuman yang nyata kita harus merasakan kematian itu sudah dekat seberapapun umur kita. Jangan merasa masih anum ya, mau kira-kira 50 tahun lagi masih hidup aja ya. Masalahnya makanya Allah Ta'ala itu orang yang anum dimatiakan Tuhan juga lah. Yang Tuhan dimatiakan juga. Nah, jadi kadang-kadang alasan masih anum itu misalnya alasan masih lawas lagi hanyar mati kada tantu. Bisa tadi dulu nang anum benar nang Tuhan bisa juga. Itu satu lah hendak masuk surga. Nah, kenapa? Karena bila orang ini kisarul amal ngarannya merasakan kematian itu sudah dekat, maka biasanya yang pertama dia akan segera bertaubat dari dosa dan kesalahannya. Nah, kemudian dia banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia menyegerakan perbuatan-perbuatan baik. Dan lawan dunia itu kada tapi ambisi lagi. Nah, ini orang kalau sudah merasakan kematian itu dekat lawannya. Nah, makanya itu wajar kalau bila orang kisarul amal ini lah kada panjang angan-angan itu dipadahkan Nabi masuk surga. Karena yang baik-baik yang akan terjadi. Nah, yang kedua ujar Nabi hendak masuk surga, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Lalu para sahabat berkata mendengar itu, semua kami malu kepada Allah Ta'ala wahai Rasulullah. Nah, lalu Nabi bersabda, bukan itu yang benar-benar malu kepada Allah, bukan itu yang kumaksud ya Nabi. Nah, tetapi malu yang sebenarnya itu, nah ini ada mungkin ketinggalan ini cetakannya. Nah, dalam riwayat itu laisa dzalika bil hayya minallah walakinil hayya minallahi haqqal hayya hanyar antazkurul makabira wal bila. Nah, jadi ngaran malu sebenar-benar malu kepada Allah Ta'ala itu yang pertama kalian harus banyak ingat lawan kuburan mati itu berartilah wal bila dan ingat lawan kehancuran jasad kalian. Nah, ini dikubur kena ya kemungkinan besar lah jasad kita ini akan hancur. Nah, itu nanti ingat akan. Nah, makanya alasan inilah disyariatkanlah menziarahi kubur. Nah, jadi menziarahi kubur itu disyariatkan. Kubur siapa yang diziarahi? Nah, ini tergantung tujuan kita berziarah. Nah, kalau tujuan berziarah itu sekedar supaya ingat lawan mati, menziarahi kuburan orang kafir pun tidak apa-apa, asal jangan badiah Fatihah gitu nih lah. Inya ziarah kubur ini ada beberapa adalah hikmahnya. Yang pertama supaya ingat lawan mati. Nah, ini sembarangannya kuburan yang diziarahi.
Karena bila kita melihat kuburan, berarti kan kita ingat bahwa itu ada orang mati di situ. Nah, semestinya aku pun akan mati juga seperti orang ini, cuma ada tahu kabilahnya, gitu kan. Nah, jadi sehingga ujar ulama, kalau sekedar kita supaya ingat lawan mati dengan ziarah, barangnya ziarah kuburan orang kafir, gitu, boleh aja. Asal jangan itu tadi aja lah, tidak usah dibaca akan bari salam, mungkin jangan. Asal datang ke situ aja. Nah, tapi muninya ada kuburan orang Islam, ya para itu baik menziarahi kuburan orang Islam. Nah, dia menziarah kuburan orang Islam itu bukan sekedar ziarah, kemudian kita disunahkan memberi salam, lawan mereka dapat pahala lagi lah. Nah, kemudian kita disunahkan memintakan ampun untuk mereka, dapat pahala. Banyak pahala yang bisa kita dapat kalau menziarahi orang Islam. Nah, tapi kalau orang kafir yang diziarahi, ya sebuting doang tadi supaya ingat Tuhan mati itu kan. Nah, ada orang ziarah itu tujuannya yaitu tadi lah, selain dia ingat lawan mati, nah tujuannya dia ingin berbuat baik lawan orang yang mati tadi, yaitu dengan memberi salam, memintakan ampun, mendoakan, mungkin menghadiahkan apalah amal ibadahnya, baca Quran misalnya, tahlil dan sebagainya. Nah, jadi di samping mengingatkan kematian, nah, maka dia ingin berbuat baik lawan orang mati. Kenapa? Karena orang mati itu ujar Nabi SAW di dalam hadis lah, al-mauta kalgarka, orang mati kalgarik, inilah orang mati itu al-mayyitu fi qabrihi kalgarik fil bahri. Orang mati dalam kubur itu sama nangkaya orang pengarannya pakaraman di tengah lautan. Nah, maka inya untuk selamat tuh menunggu pertolongan orang aja. Nah, nang kayak itu aja orang nang mati ini adalah inya kada kau beramal lagi, kada kau berusaha lagi, itulah. Nah, tinggal menunggu kiriman kita nang hidupnya aja. Amalnya sudah terhenti sampai situ aja lah. Nah, ada orang ziarah itu selain supaya ingat lawan mati, nah selain ingin berbuat baik lah dengan, jadi lawan si mayat itu dia pun ingin mendapatkan keberkahan dari ziarah itu. Nah, ini menziarahi para nabi, menziarahi para wali, menziarahi ulama adalah. Nah, itu selain ingat lawan mati juga dapat keberkahan. Nah, karena disebutkanlah dalam hadis, tapi hadisnya ini bukan waktu Nabi masih hidup mengucapkannya. Nah, ada wali Allah Ta'ala itu berjumpa dengan Nabi SAW sesudah Nabi wafat. Nah, lalu Nabi menyatakan wuqufuka baina yaday waliyin min awliyaillah khairun laka min an ta'budallaha hatta takuna irban atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beradanya engkau di samping wali Allah Ta'ala, ya Nabi, itu lebih baik ketimbang engkau beribadah. Ada riwayat min antabudallaha sab'ina sana, engkau beribadah 70 tahun. Ada riwayat lain menyebutkan beradanya engkau di samping wali Allah Ta'ala itu lebih baik daripada engkau beribadah sampai badanmu itu terputus-putus saking kuatnya ibadah. Nah, seberapa lama berdiamnya? Kadra saddati baydatin atau halbi labanin. Nah, jadi keberadaanmu di sisi wali Allah Ta'ala itu meskipun setumat lah, lawasnya nang kaya orang memacahin talu. Apa ada lawasnya mecahin talu itu dihampas talunya panjang semenit aja udah sampai. Nah, itu aja engkau berada di sisi wali itu lah, maka itu lebih baik dari engkau beribadah 70 tahun atau bahkan sampai badanmu terputus-putus karena kuatnya ibadah. Nah, atau lawasnya nang kaya orang memerah susu.
atau memerah susu kambing atau susu unta adalah ada lawas juga, ini saya itu aja lawasnya. Nah lalu orang yang bertemu Nabi ini lantas bertanya lagi, hayyun kanal wali am hayyan kanal wali au mayitan, apakah wali yang kita berada di sisinya itu satu Makkah itu tadi lah nilainya lebih baik dari ibadah 70 tahun itu, wali yang masih hidup maksudnya atau yang sudah mati? Nah, maka Nabi menjawab, hayyan kanal wali aw mayyitan. Ujar Nabi, nang hidup ke nang mati ke sama aja. Nah, cuma nang hidup nih lah ada untung, ada ruginya. Bila kita melangi wali nang hidup, nang untungnya itu kita kalau bertahun berpander. Tapi ruginya bila di hati kita ada intirat. Intirat itu protes. Nah, ini bahaya ketulahan kita. Amun nang mati ini insya Allah aman aja pada protes lagi kita melihat ada melihat presiden kan. Ini masalahnya bila melihat ini macam-macam di hati kita, melihat wali bina kayak apa makan gancang banar lalu protes saja bajar wali naban ini makan keganjangan. Nah ini hati-hati ini bahaya sudah lah. Ini wali itu kadang-kadang ujian juga lawan kita yang hidup ini, makanya wali itu kada boleh diprotes meskipun di hati lah kayak apa caranya muninya kena kada cocok di hati kita kelakuan sidin itu serahkan aja, ya Allah sidin tak tahu pada ulun hanya menggawe itu pasti ada alasannya, ulun kada tahu, itu aja selesai sudah. Jangan protes mau wali datang di mana ini aja berokok minum sambung puting misalnya. Nah ya empatulah itu nenek. Nah ini resiko ketemu wali yang masih hidup. Tapi kalau yang sudah mati, artinya kita menziarahi kuburnya aja. Insya Allah hal-hal semacam itu ada lah. Karena kita ada melihat sedin. Nah maka ziarah kubur apalagi kubur para wali lah. Apalagi mengkawa menziarahi kubur Nabi ini luar biasa. Mulun kalau di Madinah itu biasa nah, kesempatan kalau di Madinah ini ya setiap hari ziarah gitu. Meskipun sambil jalannya karena di situ ada kawan berduduk beristilah lah. Nah, jadi lewat di muka makam Nabi sambil jalannya, nah, tapi udah biasa tiap hari itu kalau ada udur halangan. Nah ini nyamannya itu sebelum maghrib, ya, setengah jam sebelum rompang maghrib pun nah, nyaman masuk situ lah. Atau imbas subuh juga kalau imbas subuh antriannya banyak benar biasa. Kalau imbas tarak maghrib itu ada tapi banyak. Nah, kenapa? Karena kalau makam Nabi ini lah itu keberkahannya. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manzarani ba'da mamati, fakahanna manzarani bihayati." Siapa yang menziarahi aku sesudah aku mati, ujar Nabi, sama seperti ia ziarah kepadaku waktu hidup. Artinya sama kayak mailangi aku waktu hidup. Mailangi Nabi waktu Nabi hidup pada ada lagi kesempatan kita lah. Ada sempat kita menemui zaman itu. Nah ini waktu sudah meninggal barang, nah itu sama aja ajar Nabi. Nah di hadis lain, manzarani wajabat syafaati, siapa menziarahi aku maka dia pasti mendapatkan syafaat dari aku. Nah ini ngarahnya keberkahan. Nah makanya sebenarnya kalau kita berhitung inilah, kalau kau ziarah ke makam Nabi itu, andai kata kita sekian puluh juta habis duit ke sana itu pada rugi. Nah, cuma masalahnya hendak aja gimana asal duitnya nggak ada. Nah itu udah kalau diapain lagi berusaha mencari duit. Nah cuma yang penting di hati kita itu kan punya keinginan. Nah itu, nah insya Allah satu saat tercapai aja. Nah itu orang ziarah tadi lah.
Jadi kalau tergantung tujuan dan keinginannya apa, kalau sekedar cuma ingat lawan mati aja, ya kata bapak ziarah orang kafir kan bisa gue bacaan, tapi yang beri salam jangan, itu asal melihat aja. Lalu timbul di hati pemikiran kita, oh ini orang mati aja, aku pun satu saat akan mati gitu kan, nah itu aja. Nah, atau supaya ingin berbuat baik dari kuburan orang Islam biasa lah, atau supaya dapat berkah. Nah, ini kuburan Nabi, kuburan wali, kuburan ulama adalah atau kuburan orang tua. Nah, ini jangan lupa juga kuburan kuitannya diziarahi. Nah, ada orang yang ziarah wali aja terus bilang tiap bulan tulah. Nah, kuitan 5 tahun itu ada suara menziarahi. Nah, padahal menziarahi kuitan itu dikatakan oleh sebahagian ulama bahkan lebih afdal ketimbang menziarahi wali kutub sekalipun. Ini wali kutub, rajanya wali yang kita ziarahi inilah pahalanya besar itu lah, manfaatnya besar itu tadi. Nah, tetapi ketimbang kita ziarah ke wadah kuitan lebih besar pahala ziarah ke kuitan lagi lah. Nah, jadi bukan dilarang ziarah wali itu, dianjurkan, cuma maksudnya kuitan ini diziarahi juga gitu. Ya, ada model kayak itu lah. Nah, kalau bisa ziarahi kuitan ya tiap minggu, sekali seminggu barang hari Jumat. Karena ujar Nabi siapa menziarah orang tuanya di hari Jumat, tiap hari Jumat, maka anak itu tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, kalau sudah bakti lawan kuitan, ini pintu surga dibuka. Nah, tahun nggak ada suah menziarahi. Nah, cuma caranya itulah kalau jauh misalnya kita jauh benar kuburannya, ya kada mungkin tiap minggu mungkin kita menziarahinya. Nah, ada ulama itu menganjurkan ziarah sir barang. Ziarah sir itu maksudnya, nah bisa kenalah digaris atau diandak sesuatu di hadapan kita itu pajam bayangkan tuh kuburan kita. Atau mengkawa membayangkan nggak usah dianak apa-apa, pokoknya itu berpajam seolah-olah kita ini berada di mana, di muka makam kuitan. Sekawa aja membayangkan adalah, nah itu barang meninya kejauhan. Orang ini yang mau kuburan kuitan ini jauh benar di mana? Nggak ada kawa kita menjarahi tiap saat. Nah itu barang. Nah cuma mendihai higa rumah aja, janganlah itu aja amalan. Orang ada terlihat tiga menit menjarahi kubur setahunan ini apa tiap hari aja jarah aja kayak apa berapa jam dong caranya. Nah itu jujur aja cuma kenyamanan. Nah, karena kuburnya di higa rumahnya. Nah jadi ujar Nabi malu kepada Allah Ta'ala yang sebenarnya itu yang pertama ingatakan kuburan dan kehancuran. Nah yang kedua watahfatul jawfa wa mawaha, hendaklah engkau menjaga perut dan apa yang ada di sekitar di sekeliling perut itu. Nah, maksudnya perut dijaga, jangan sampai kemasukan makanan dan minuman yang haram, bahkan yang syubhat pun kalau bisa jangan. Nah, inilah. Jadi yang murni halal yang dimasukkan. Nah, yang kedua, meskipun halal jangan terlalu banyak ya. Ini biar halal mengkebanyakan lucu juga lah. Orang puasa adalah halal bukan dengan yang halal, tapi 3 piring makan buka itu. Nah ini sembahyang isyanya ini bisa berudara, apalagi sembahyang tarawih menyediakan asinya sambil guringnya itu tuh. Karena kebanyakan makan. Nah, jadi diatur-atur Nabi SAW itu lah menjelaskan tentang makan dan minum ini lah. Nah, ujar Nabi hasbubni adam al-uqaimatun yuqimna sulbah fa in kana labudda fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Cukuplah bagi anak Adam, bagi manusia itu beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang belakangnya.
Nah ini maksudnya kinanya orang nih makan seukuran sedikit saja, yang penting kawa beraktivitas itulah. Nah kawa ibarat beribadah sembahyang kawa itulah, atau orang nih begawi kawa begawi itu ada mengganggu itu cukup. Nah, tapi bila hendak menambah juga daripada itu boleh, cuma ukuran menambahnya itu paling banyak sepertiga isi parut tuh diisi dengan makanan, sepertiga diisi lawan minuman, nah sepertiga dibiarkan kosong untuk bernapas. Nah ini cuma parutnya ada masing-masing, ini ada sama lah. Jadi kada tentu orang makan 2 piring misalnya, itu ukurannya itu gancang pada nang sepiring kada tentu. Sepiring ini bebaya aja, ibarat ukuran parutnya ini 2 piring aja, misalnya jaga ibarat cibak sudah, makan sepiring itu berarti separuh sudah. Minum banyu lagi separuh, pas ya nangalih behinak. Soalnya ruang napasnya ibak sudah lah. Nah, 2 piring ini bisa aja mempas aja 2 piring itu, kenapa? Isi parutnya itu 6 piring. Nah, ya 2 itu sepertiga kan, nah itu kayaknya sepertiganya untuk bernapas, nah sepertiganya dibiarkan kosong. Nah itu makanan paling banyak itulah. Nah cuma berapa ukurannya kita nih kada bisa aja mau per parut nih. Cuma bila imbah makan, imbah minum, pinang alih, bahinak berarti kebanyakan, itu aja sudah. Nah, jadi jaga perut lah, jangan sampai kemasukan makanan yang haram atau syubhat. Dan yang ada di sekitar perut. Nah, sekitar perut itu maksudnya turun sedikit pada parut. Nah, tahu yang ngarannya ada burung, ada apa kan ngarannya itu. Nah, itu pun dijaga. Jangan tiap malam atau imbah gajian pegawai di manakah nongkrong di Jablay. Nah, ini salah, sarang itu salah. Nah, yang ketiga, nah, orang malu kepada Allah sebenar-benar malu. Yang kedua, yang pertama tadi nyatakan mati lah intinya. Yang kedua jaga parut dan yang sekitarnya, dan jagalah kepala dan apa yang ada di sekitar kepala. Nah, jadi jaga kepala, jangan memikirkan hal-hal yang kada baik, itulah. Nah, sekitar kepala itu ada mata, ada telinga, ada lidah. Nah, jangan sampai mata itu melihat hal yang diharamkan, telinga mendengarkan yang diharamkan, lidah berpandir hal yang dilarang. Nah, itu orang nang bujur-bujur malu kepada Allah. Nah, itu mun hendak masuk surga ya harus kayak itu. Namun yang kada kayak itu pun berarti kada masuk surga lah, kada tentu. Nah, cuma bila kawa kayak itu tadi hampir dipastikan masuk surga. Cuma bila kada kayak itu antara. Nah, itu aja sih. Kada yo bang dipasti akan masuk neraka cuma kada ada jaminan lah artinya. Nah, siapa lagi jar Nabi yang menginginkan kemuliaan di akhirat, maka hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Nah, maksudnya mun hendak dimuliakan Allah di akhirat, nah di dunia ini seadanya aja. Jangan enak lah, isian rumah harus pembagusnya pada orang. Isian mobil harus palarangnya. Nah, pokoknya tinggi itu bang pada orang. Nah, ini jangan, mun hendak kemuliaan akhirat. Nah, kenapa? Karena di Quran itu dikatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu negeri akhirat, maksudnya surga. Kami jadikan, ujar Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang tiada menginginkan, tiada mengutamakan ketinggian di bumi ini. Maksudnya dalam kehidupan dunia ini kada ada menginginkan mengutamakan ketinggian. Ketinggian itu ya tadi harus paling hebatnya pada orang. Nah, itu bila kayak itu nah bisa-bisa kena di akhirat bahaya. Nah, yang kedua, wala fasada, tiada menghendaki kerusakan di muka bumi.
Nah, kerusakan di muka bumi yang dimaksud itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, jadi kita nih lah yang pertama ya hidup tuh sederhana aja. Jadi usah terlalu mewah benar. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sedapat mungkin lah kita menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Wa hunalika istihya'ul 'abdi minallahi haqqal haya, maka ketika itulah nah malunya hamba kepada Allah itu sebenar-benar malu, itu baru mendapatkan sifat malu yang sebenarnya. Itu diulangi, yang pertama ketika ingat lawan mati, yang kedua menjaga perut dan kepala dan yang sekitarnya dari hal-hal yang dilarang. Nah, yang keempat, nah jangan terlalu mengutamakan kemewahan dalam hidup di dunia ini. Nah, itu yang bujur-bujur malu kepada Allah. Nah, bila malu kepada Allah Ta'ala ini, ya itu dan Nabi bertakun hendaklah masuk surga aja. Nabi hendak aja, ya, kayak itu caranya. Jangan hendak liur aja, berusaha kada mau. Wabiha, dan bonusnya yusibul abdu wilayatallahi ta'ala, bila kawa mengamalkan yang di atas disebut Nabi tadi lah, maka dengan sebab itu seorang hamba mendapatkan pangkat kewalian dari Allah Ta'ala. Nah, orang ini jadi wali. Ya, namun walinya adalah makanan sembarangan, misalnya lah, halal haram sikatnya terus. Ya, nah kemudian hidup di dunia ini selalu kemewahan aja yang diutamakannya, ingat lawan mati kada lah. Nah itu pada kan wali. Nah wallahu alam. Karena wali itu ya orang bertakwa lah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu syarat wali. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada wali-wali Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu salahi hadhil ummah bizuhdi wal yakin wa halaku akhiriha bil bukhli wal amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal kebaikan umat ini, artinya di awal-awal umat, nah zaman paling bagus tuh zaman Rasulullah adalah, nah kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, zaman tabi'in ini khairul qurun. Sebaik-baik masa adalah, nah cuma yang menyebabkan mereka itu dianggap bagus itu bizuhdi wal yakin, sebab mereka itu zuhud terhadap dunia. Artinya mereka tidak mencintai dunia, tidak terlalu mencintai dunia. Itu yang pertama keunggulan mereka. Wal yakin, dan yang kedua mereka punya keyakinan yang benar dan kuat. Nah, adapun halaku akhiriha, binasanya akhir umat ini, artinya di akhir zaman umatnya akan binasa, celaka. Penyebabnya apa? Bil bukhli wal amal, dengan sebab bakhil, sifat bakhil, wal amal, dan terlalu panjang angan-angan. Nah ini sebenarnya antara bakhil dan panjang angan-angan ini ada kaitannya. Nah, kenapa orang itu jadi bakhil? Maka salah satu penyebabnya karena dia membayangkan kematian itu lawas lagi. Nah, sehingga sayang melawan duit kan. Nah, itu berapa ongkos 50 tahun yang akan datang yang dibayangkannya. Nah, inilah penyakit akhir zaman. Waru yang umil munzir anna aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data asyiyatin ilan nas. Wa qala ayyuhan nas ama tastamduna min Allah qalu wa ma dzaka ya Rasulullah.
qala tajma'una ma la tajurun wa tu'ammiluna ma la tudrikun wa tadruna ma la taskunun. Diriwayatkan dari Ummul Mundhir, ibunya si Mundhir, bahwa dia berkata, Rasulullah SAW telah muncul di hadapan manusia di satu sore hari. Nabi muncul. Nah, ini manusia di zaman Nabi itu biasanya berkumpul di masjid. Adalah mereka di masjid itu ada yang ibadah, baca Quran, ada yang berzakaran, ilmu dan sebagainya. Ini kegiatan-kegiatan sahabat Nabi SAW. Nah, lalu tiba-tiba Nabi muncul itu karena rumah Nabi itu berdampingan dengan masjid, kan? Keluar rumah langsung masjid. Nah, lalu Nabi SAW muncul ini para sahabat biasa menghormati kedatangan Nabi, dan mereka langsung perhatian kepada Nabi. Nah, lalu Nabi bersabda, ujar Nabi, wahai manusia, apakah kalian tiada malu kepada Allah? Lalu para sahabat bertanya, apa maksudnya wahai Rasulullah? Artinya kami ini dianggap pada malu, pada sukan lawan Allah Ta'ala itu di bintangan mananya. Sahabat ini bukan protes, cuma hendak tahu bujuran, hendak tahu nih. Nah, lalu ujar Nabi SAW, kalian ini mengumpulkan harta yang belum tentu kalian memakannya. Wah, ini berhemat banget berusaha lah supaya sugih nih, padahal belum tentu termakan. Bisa aja bubaya sugih ya mati pas ya, orangnya makannya. Orang mau ngaji sugih itu lah, ada kisah aja dong, tahu dulu jujur katanya. Mau ngaji sugih datang kepada gurunya itu di padahal nih kan bila mengaji ini sugih tapi matinya enak jadi ini jadi hantu lah intinya kan? Oh, ada bapak aja yang penting sugih sudah mau mengaji bayar tuntung sugih mati pas jadi hantu menikmati kesugihan kan sampai ujar aja ini bujur ya orang mau ngaji sugih itu jadi hantu. Kira-kira sebaliknya, tergantung ilmunya, alirannya. Itu satu, ujar Nabi. Nah, itu yang dianggap kalian ini tidak malu kepada Allah karena ketujuh mengumpulkan harta, padahal itu belum tentu bagian yang dimakan. Nah, yang kedua, ujar Nabi, kalian ini berangan-angan panjang yang belum tentu kalian menemui waktu itu. Ini mahayal ya kan, yang dihayal ini, yang direncana ini ya tadi sekian puluh tahun yang akan datang, bahkan ratusan tahun yang akan datang. Umurnya aja waktu itu sudah 60 tahun, 100 tahun lagi, nah ini menjadi orang tertua di dunia. Ini kan 200 tahun umur. Nah, kemudian yang ketiga, kalian dianggap tidak malu kepada Allah. Kenapa? Karena kalian membangun bangunan rumah dan sebagainya, berharap-harap, padahal kadang-kadang rumah itu pada sampai didiami. Nah, ini membangunnya 3 tahunnya tuntung saking gatalnya rumahnya, kalinya belum tuntung mati sudah orangnya. Nah, juga jangan membangun gubuk derita aja setengah hari gitu tuntung. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri qala ishtara Usamah ibnu Zaid ibn Ini insyaallah yang benar Usamah ibnu Zaid bin Harisah. Nah, jadi ada Usamah bin Zaid bin Harisah. Ini sahabat Nabi, adapun Zaid bin Harisahnya itu anak angkat Nabi. Ini cucu angkat Nabi. Nah, ini min Zaid bin Sabit walidatan
Birimi'ati dinarin ila syahrin. Rasami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala tuhibuna min Usamah al-Mushtari ila sahrin. Ana Usamah la tawilul amal. Walladzi nafsi biyadihi ma qaribat aynaya illa zanantu anna syafawayya la yaltaqiyani hatta yaqbidallahu ruhi wala rafa'tu tarafi wa zanantu anni wadi'uhu hatta uqbada wala laqamtu luqmatan illa zanantu anni la usibuha hatta ugassa biha minal mauti summa qala ya bani adama in kuntum ta'qiluna fa'uddu anfusakum minal mauta walladzi nafsi biyadihi innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, telah membeli Usamah bin Zaid dari Zaid bin Sabit walidatan, itu seorang budak perempuan. Nah, jadi Usamah bin Zaid menukar lawan Zaid bin Sabit seorang budak perempuan, harganya 100 dinar. Nah, 100 dinar itu kayak gini larang benar 4 ton emas. Kurang lebih 4 ton emas itu 100 dinar. Nah, cuma bahutang sebulan. Bahutang sebulan adalah. Lalu ketika itu ujar Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tiada heran kepada Usamah nang menukar budak itu bertempo sampai sebulan berhutang? Sesungguhnya Usamah ini panjang angan-angan. Artinya kalau orang berhutang sebulan, berarti merasa bahwa ini masih hidup sampai sebulan, benar lagi kan? Karena hutang wajib dibayar, berarti merasa masih hidup. Nah, disitulah. Nah, bukan berarti berhutang itu kada boleh, cuma kalau kita merasa-rasa masih hidup sampai waktu itu, nah di sini disebut ulul amal. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itulah, nah beliau ketika jadi khalifah pernah hendak berhutang di mana, di Baitul Mal. Baitul Mal itu kas negara. Padahal si ini jadi presidennya. Cuma kada berduit, parak hari raya, anak minta tukarakan baju. Umar kada berduit. Lalu Umar ini berpikir kayak apa caranya nenek. Lalu baik berhutang aja, artinya gaji ini diambil lebih dahulu di Baitul Mal. Nah, cuma waktu itu nang menjadi bendaharanya, tukang ingkut kunci Baitul Mal ini lah. Nah, itu seorang sahabat Nabi SAW yang sangat tegas dan berani. Ada mengatakan Mu'az bin Jabal. Nah, ujar Mu'az bin Jabal, boleh aja hendak berhutang. Sayyidina Umar nih gaji pun dahulu ambil sebelum masa gajian kan. Karena bila sudah sampai waktu gajian tidak usah lagi. Soalnya ini mendesak hendak nukarakan anak baju. Nah, ujar bendaharanya ini boleh aja, cuma asal bisa menjamin. Apa? Yang pertama jaminannya kawa apa bayar waktu itu kena. Maksudnya pian nih begawi sampai itu kawa apa menjamin sampai itu begawi. Nah, intinya kawa apa menjamin masih hidup sampai waktu itu, sampai waktu nang gajian. Nah, ujar Sayyidina Umar menjamin hidup ini ada nang waninya. Nah, kayak itu ujar Mu'az bin Jabal pada kawa berhutang di Baitul Mal. Nah, ini bayangkan biar bendahara menolak presiden. Wah, ini itu dihampiri orang menjadi bendaharanya. Nah, cuma Sayyidina Umar ini sadar lah dengan itu, ya memang semestinya seperti itu. Sayyidina Umar kadang
apa pada ma'ampihi bendahara tadi justru Sayyidina Umar kagumlah dengan sikapnya itu. Nah, jadi nang bahutang sebulan aja, nah ini dianggap ulul amal oleh Nabi. Nah, cuma ini kelasnya, nah, kelas sahabat tuh seperti itu. Kalau Nabi lebih dari itu lagi, lah. Nah, ujar Nabi, demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaannya, ia adalah melirik kedua mata, melihat kedua mataku ini kecuali terbuka, artinya kedua mataku ini kecuali aku menyangka bahwa kedua kelopak mataku itu tidak akan merapat lagi. Bila terbuka ini, aku menyangka wajar Nabi kada sampat rapat aku sudah mati. Wah, ini Nabi ini lah saking apa ingatnya lawan mati. Nah, sehingga Allah Ta'ala mencabut rohku dan tiadalah aku mengangkat kedua mataku ini lah ke langit kecuali apa? Kecuali aku menyangka bahwa aku tidak bisa menurunkannya kembali sampai aku dicabut nyawaku. Dan tiadalah aku, ujar Nabi, menyuap satu suap makanan kecuali aku menyangka bahwa aku tidak akan sempat menaguknya. Kan menyuap sampai ke muntung aja. Nah, ini perasa aku pada sempat menaguk aku sudah mati. Itu perasaan dalam hati Nabi. Saking Nabi ini ingatnya merasakan paraknya mati itu kan. Nasahata ubasa biha minal maut, nah sehingga aku ini kesangkangan, nah makanannya kada sampai masuk lah itu karena kematian. Nah, kemudian Nabi bersabda, wahai anak Adam, jikalau kalian orang-orang yang berakal, maka hendaklah kalian membilang atau menganggap diri kalian itu sudah termasuk orang yang mati. Nah, ini rasa-rasakan asa sudah mati atau parak menelan mati itu tandanya orang berakal ya Nabi. Dan demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaannya, hanya saja sesuatu yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan datang. Wa ma antum bimujizin, dan kalian tidak akan bisa menghindar mengelak daripada itu. Nah, hal yang dijanjikan kepada kita itu diantaranya yang pasti adalah kematian. Nah, karena kullu nafsin dha'iqatul maut itu kan, setiap yang hidup pasti akan mati itu pasti lah. Dan orang Arab itu punya kaidah lah, kullu atin qarib, setiap sesuatu yang pasti datangnya maka itu hukumnya dekat. Ya, makanya orang hendak kawin dia adalah padahal lawas benar lagi setengah tahun lagi, tapi sudah dipastikan tanggal anu bulan anu, rasa-rasa parak benar sudah itu. Karena pasti sudah anunya. Nah, padahal pada pasti benar juga bisa aja berubah kan. Kalau mati ini pasti benar lah. Nah, jadi semestinya nah kita harus merasakan dekatnya kematian itu. Nah, kemudian Nu'an Ibn Abbas itu jadilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan itu zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lebih bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, bisirrin nabi wa walid nabi wa bisirri suratul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halalin nar. Allahumma hdina bi hidayah wa ja'alna mimman yusarru bi ridha wa walina wa liyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaq. Wa subhanallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma rizqna wa ikhlas bi talabil ilmi wa qina syarri wa bi jami'i at-ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata. Rabbana atina sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم